Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di sebuah desa kecil di Tasikmalaya, berdiri sebuah pesantren yang tak pernah sepi dari tamu. Orang datang dari segala penjuru. Ada yang mencari ilmu, ada yang mencari ketenangan, ada pula yang hanya ingin melihat wajah seorang ulama besar yang diyakini sebagai wali Allah. Beliau adalah Aba Anom, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Namanya harum, bukan hanya di tanah Sunda, tapi di seluruh Nusantara. Orang mengenalnya bukan hanya sebagai mursyid tarekat, tetapi juga sebagai seorang kekasih Allah yang memiliki karomah luar biasa. Dan inilah kisah-kisah menakjubkan tentang Aba Anom, yang akan membuatmu merinding, sekaligus semakin yakin akan kebesaran Allah. Konon, setiap hari, ribuan tamu datang ke pesantren Suryalaya. Mereka makan bersama. Namun anehnya, makanan di pesantren itu tidak pernah habis. Nasi, lauk, minuman, selalu ada. Tak peduli berapa banyak tamu yang datang, semua kebagian, semua pulang dengan perut kenyang. Para santri percaya, ini bukan hal biasa. Ini adalah berkah dari Allah yang hadir lewat tangan Aba Anom. Kisah lain, datang dari seorang pemuda yang kecanduan maksiat. Meski sudah berkali-kali menyesal, ia selalu kembali ke tempat dosa. Tapi sejak bertemu Aba Anom dan ditalkin zikir, hatinya mulai gelisah setiap kali ingin berbuat salah. Suatu malam, ketika ia hendak berbuat maksiat lagi, tiba-tiba, bayangan wajah Aba Anom muncul begitu jelas di hadapannya. Tatapan beliau menusuk jantungnya. Pemuda itu gemetar, keringat dingin bercucuran, dan niatnya langsung sirna. Kejadian itu berulang beberapa kali. Sampai akhirnya, pemuda itu benar-benar bertaubat, dan meninggalkan kebiasaan buruknya. Ada pula kisah seorang murid yang gelisah karena merasa telah membuat gurunya marah. Hatinya penuh rasa takut, namun tiba-tiba, ia merasakan tepukan lembut di pundaknya. Dan terdengar suara menenangkan, "Jangan berburuk sangka kepada guru." Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Saat itu ia yakin, Aba Anom sedang menjenguknya, meski secara gaib. Dan, ada satu cerita yang melegenda. Seorang kapten sakti, terkenal dengan kekuatannya, datang menantang Aba Anom. Di depan banyak orang, kapten itu memamerkan kesaktiannya membelah batu besar dengan mudah. Semua orang terperangah. Aba Anom hanya tersenyum. Beliau mengambil sebuah batu, menggenggamnya pelan, lalu meremas. Ajaib, batu itu hancur, menjadi tepung. Kapten itu melotot tak percaya. Ia mencoba lagi. Dengan kesaktiannya, ia memancing ikan di dalam sebuah gelas. Aba Anom hanya menggerakkan jari, dan ikan itu langsung mendekat. Sebagai puncak, kapten itu menembakkan semacam isyarat ke langit. Tak lama, seekor burung jatuh tepat di hadapan Aba Anom. Orang-orang yang menyaksikan terdiam. Kapten itu pucat, tubuhnya gemetar, lalu bersujud di kaki Aba Anom, menangis, dan meminta bimbingan. Tidak hanya itu, karomah Aba Anom juga menolong banyak orang dalam keadaan genting. Ada seorang ibu yang datang dengan anaknya yang kerasukan. Anak itu menjerit-jerit, tak bisa ditenangkan. Aba Anom hanya memberikan segelas air putih yang sudah didoakan. Begitu diminumkan, seketika anak itu tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sang ibu pun sujud syukur, air matanya tak terbendung. Seorang pejabat pun pernah diam-diam mendatangi Aba Anom. Sebelum sempat bicara apa-apa, Aba Anom sudah berkata, "Yang engkau cari bukan harta, bukan jabatan, tapi ketenangan. Dunia hanya sementara. Jangan sampai jadi beban akhiratmu." Kata-kata itu menghantam jiwanya. Ia menangis, karena hatinya dibuka tanpa perlu banyak kata. Bahkan, ada pencuri yang ketahuan menyelinap di rumah seorang santri. Anehnya, ketika hendak melarikan diri, tubuhnya terasa sangat berat, tak bisa bergerak. Dengan wajah pucat ia berkata, "Saya melihat Aba Anom berdiri di depan saya. Padahal katanya beliau ada di pesantren." Pencuri itu akhirnya bertaubat, tak lagi berani mengulangi perbuatannya. Dan inilah yang paling menegangkan. Seorang murid bernama Ilham pernah kesulitan mendapatkan tiket kapal di pelabuhan. Semua jalur penuh, semua pintu tertutup. Dalam hati, ia hanya menyebut nama Aba Anom. Tiba-tiba, ia dan rombongannya dipanggil oleh petugas,
dipersilakan lewat jalur khusus, dan masuk kapal tanpa hambatan. Semuanya terheran-heran. Ilham yakin, itu pertolongan Allah lewat karomah Aba Anom. Ada pula pemuda yang hampir celaka di jalan curam karena rem motornya blong. Di detik-detik terakhir, ia hanya ingat menyebut nama Aba Anom. Ajaibnya, motor yang sudah tak terkendali tiba-tiba berhenti sendiri di pinggir jalan. Ia terisak-isak, sujud syukur, merasa baru saja diselamatkan oleh karomah gurunya. Sahabat, semua kisah ini bukan sekadar dongeng. Bagi yang pernah mengalaminya langsung, mereka tahu betul, Aba Anom adalah seorang wali Allah yang diberi keistimewaan. Karomahnya hadir bukan untuk pamer, bukan untuk mencari popularitas, tapi untuk meneguhkan hati manusia agar semakin dekat dengan Allah. Setiap kejadian selalu berakhir dengan taubat, ketenangan, atau keselamatan. Dan inilah tanda seorang wali sejati. Seorang hamba yang hatinya selalu terpaut kepada Allah, hingga siapapun yang dekat dengannya merasakan kedamaian, keberkahan, dan kasih sayang Tuhan. Itulah kisah-kisah karomah Aba Anom, sosok ulama yang sederhana, tapi dihormati karena kedekatannya dengan Allah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran, bahwa keberkahan selalu datang kepada orang-orang yang menjaga zikir, menjaga hati, dan selalu dekat kepada Allah. Wallahu a'lam.